Video kami kali ini dibuat dengan tujuan untuk meluruskan kesimpang siuran kasus penembakan yang dialami oleh YHW alias Yorts agar tercipta pemberitaan yang berimbang dengan fakta hukum yang jelas. Mari kita simak ulasan berikut. Kasus penembakan yang menimpa YHW alias Yorts yang terjadi pada Minggu 7 Februari 2021 sekitar pukul 4.30 WITA yaitu waktu subuh di Alasan Ratatotok awalnya telah dilaporkan ke Polsek Ratatotok pada 7 Februari 2021 berdasarkan laporan polisi LP-16 Februari 2021 SK RTTK, dan laporan polisi tersebut kini telah dilimpahkan ke Polres Minahasa Tenggara. Tim kuasa hukum JHW melakukan koordinasi dengan Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Rudi Hartono untuk meminta kejelasan terkait laporan polisi ini karena terkesan belum menunjukkan perkembangan apapun alias mengambang. Padahal dalam pengungkapan kasus tersebut oleh Polres Minahasa Tenggara yang di-backup langsung oleh Polda Sulawesi Utara sebagaimana yang diulas oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas melalui konferensi pers di Mapolda Sulut pada Selasa 9 Februari sore, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Mari kita simak video berikut ini. Media sekalian, pada sore hari ini kita akan memberikan rilis terkait kejadian beberapa hari yang lalu adanya tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam dengan alat yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Mitra Minahasa Tenggara. Kasusnya telah dilaporkan berdasarkan laporan polisi nomor 15 Romawi 2 Polsek Ratatotok pada tanggal 7 Februari 2021. Desa Ratatotok 1, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Waktu kejadian pada hari Minggu kemarin, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 WITA. Jadi dini hari, subuh. Sedangkan kronologisnya yang dapat saya sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah di perkebunan Alasan, awalnya pelaku berinisial YOUC YOUC dan temannya yang berinisial S berjalan menuju camp untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, pelaku dihadang oleh korban atas nama Berry dan temannya yang bernama Sepo. Selanjutnya, sempat terjadi adu mulut terhadap antara kedua orang ini dan temannya. Dan korban, saudara Berry, sempat mengeluarkan pistol yang ada di depan ini, jenis airsoft gun, mengeluarkan tembakan dan mengenai betis kaki kiri dari pelaku. Jadi sempat ditembakkan mengenai betis kaki sebelah kiri dari pelaku. Kemudian keduanya lalu kembali ke camp. Dan sebelumnya juga korban, saudara Berry dan temannya Sepo sempat mengatakan bahwa yang melarang para pelaku untuk tidak masuk ke areal perkebunan karena perkebunan tersebut masih dalam proses sengketa. Jadi sengketa terkait dengan
kepemilikan lahan. Kemudian korban saya ulangi, pelaku setelah kembali ke lokasi bersama temannya. Jadi setelah itu saudara Yod dan temannya kembali lagi ke lokasi di tempat dihadang oleh korban saudara Berry dan Sepo dengan membawa sebilah besi, ya, yang ada saat ini besi. Kemudian menganiaya, ya, melakukan pemukulan dengan menggunakan besi kepada korban saudara Berry mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian melakukan lagi pemukulan ke arah saudara Berry mengenai bagian kepala, ya, sehingga korban saudara Berry mengalami luka. Setelah kejadian, pelaku berinisial Yud meninggalkan lokasi dan kembali lagi ke camp untuk beristirahat. Dari video ini, Kombes Pol Julius Abraham Abbas yang didampingi Kapolres Mitra AKBP Rudi Hartono mengatakan, awalnya JHW dan temannya berinisial S berjalan menuju camp untuk beristirahat. Kemudian di tengah perjalanan, keduanya dihadang oleh pria bernama Berry dan temannya bernama Sepo. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka, ujar dari Kombes Pol Abraham Abbas. Selanjutnya, pada saat itu, Berry sempat mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan mengeluarkan tembakan yang mengena di betis kiri JHW. Nah, ini bukan asumsi kami, tapi ini berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Julius Abraham Abbas saat melakukan press release. Pada keterangan tersebut, pelaku dalam hal ini Berry sempat melarang korban dalam hal ini JHW untuk masuk dalam lahan perkebunan yang sedang dijaga oleh korban. Namun, patut kami pertanyakan kapasitas Berry melarang korban berjaga di lokasi tersebut. Apakah atas izin ketua pengadilan? Tentu, hal tersebut tidaklah mungkin. Apalagi, jika mempertanyakan soal ada maksud apa Berry datang ke lokasi tersebut dengan membawa airsoft gun dan senjata tajam waktu subuh dan menghadang para korban. Nah, pada pengungkapan kasus tersebut ditemukan barang bukti di pihak Berry, yaitu 2 bilah senjata tajam jenis padang besi putih dan parang, serta 1 pucuk airsoft gun. Kemudian, di pihak JHW ditemukan barang bukti 1 bilah besi siku panjang. Data ini kami ambil berdasarkan press release yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara dengan Polres Minahasa Tenggara. Oleh karena itu, tim kuasa hukum JHW berinisiatif untuk berkoordinasi dengan Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Rudi Hartono pada tanggal 16 Februari 2021 untuk meminta kejelasan perkembangan kasus penembakan yang dialami oleh JHW alias Yods. Dari pertemuan tersebut, AKBP Rudi Hartono mengatakan jika pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan Kapolda agar supaya kasus ini dapat segera mendapatkan titik terang. Selanjutnya beliau menyampaikan jika dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Sebagaimana diketahui, SP2HP merupakan hak dari pelapor yang wajib diberikan pihak penyidik secara berkala, baik diminta ataupun tidak. Saat itu, ketika ditanya soal kenapa kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh Berry, kenapa belum ditingkatkan pada tahap penyidikan, Kapolres Mitra mengatakan jika Berry belum mengakui kesalahannya, sehingga perlu dilakukan uji forensik. Karena saat itu, Berry mengakui jika airsoft gun yang dibawanya itu dalam keadaan rusak. Padahal, pada press release yang sudah dilaksanakan Polda bersama Polres Mitra, telah jelas ditemukan fakta jika Berry sempat mengeluarkan tembakan. Kita lihat lagi video berikut ini. Saudara Berry sempat mengeluarkan pistol, ya, yang ada di depan ini, jenis airsoft gun, mengeluarkan tembakan dan mengenai betis kaki kiri dari pelaku. Menurut keterangannya, dari pengakuan Berry memang senjata airsoft gun yang dibawa itu dalam keadaan rusak. Namun,
Logikanya, kenapa harus membawa senjata dalam keadaan rusak pada saat waktu subuh, di perkebunan pula? Kemudian, alasan apa harus membawa senjata jenis airsoft gun di lokasi perkebunan yang bukan menjadi tempat pertandingan olahraga menembak? Lagian, tidaklah mungkin ada pertandingan olahraga menembak yang dilaksanakan di waktu subuh. Cerita ini mirip aksi kocak Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds yang selalu mengundang tawa. Kenapa di berbagai berita seakan Barry yang menjadi korban? Kita harus belajar melihat fakta dari dekat. Jadi sekali lagi, keterangan yang kami sampaikan ini mengacu kepada press release yang dilaksanakan oleh Polda Sulut dengan Polres Minahasa Tenggara. Sedikit pesan dari kami. Anda mungkin pernah mendengar insiden penembakan yang terjadi di Masjid Quebec yang dilakukan oleh Alexander Bissonnette. Hanya dalam beberapa jam, manipulasi kebenaran mulai menyebar, mengklaim bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan seorang warga muslim. Nah, jika dikaitkan dengan kasus JHW ini, kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Mengelabui orang lain dengan menyatakan hal yang benar, kini sudah jamak di masyarakat. Itu sebabnya muncul istilah baru yang disebut altering, yang memiliki arti mempermainkan kebenaran. Kebohongan jenis ini beredar luas di masyarakat masa kini, sehingga batas antara kejujuran dan kebohongan menjadi abu-abu. Ingat yang dikatakan tadi, mengelabui orang lain dengan menyatakan hal yang benar. Contohnya begini, benar saya membawa airsoft gun saat peristiwa adu mulut itu terjadi waktu subuh, tapi saya tidak menembakkannya karena pada saat itu airsoft gun saya dalam keadaan rusak. Pernyataan ini adalah contoh dari cara orang untuk menyesatkan kebenaran, karena sebagai pemilik airsoft gun seharusnya paham jika senjata tersebut hanya boleh digunakan di lokasi pertandingan dan latihan. Kita mungkin bisa merujuk pada Pasal 5 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012. Keanehan lainnya, untuk apa orang tersebut membawa airsoft gun dalam kondisi rusak di waktu subuh? Mengutip ungkapan dari mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln, beliau mengatakan, tidak ada manusia yang sanggup mengingat dengan baik untuk bisa menjadi pembohong yang sukses. Nah, ketika seorang berbohong untuk memanipulasi orang lain atau secara sengaja untuk menyesatkan orang lain, malah itu yang lebih berbahaya. Contoh lain dari penyesatan kebenaran. Simak pernyataan berikut. Benar, saya hadir di lokasi perkebunan tersebut bermaksud untuk menegur mereka yang sedang beraktivitas di sana. Saat itu, saya membawa airsoft gun yang rusak, serta 2 bilah senjata tajam besi putih jenis parang. Tapi, saya tidak menggunakannya untuk menyerang. Nah, jika maksudnya hanya untuk menegur dan bukan untuk menyerang, kenapa harus melengkapi diri dengan senjata? Mungkin lain kali kalau Anda mendengar fakta yang aneh, atau seorang yang mencoba mengalihkan pertanyaan, berhati-hatilah, mungkin apa yang Anda anggap benar bisa jadi kebohongan. LBH Bangun Indonesia Maju dalam hal ini dipercaya untuk mendampingi kasus ini, tentunya akan terus mengawal kasus hukum yang menimpa JHW, yang sekarang ini telah dilimpahkan ke Polres Minahasa Tenggara, dan meminta kepada pihak penyidik agar bisa mengungkap kasus ini secara transparan dan berkeadilan. Mengingat, JHW sudah ditahan di rumah tahanan Polda Sulawesi Utara. Padahal menurut pandangan hukum kami, perbuatan Barry alias BB jelas telah melanggar ketentuan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, JIS pasal 4 ayat 4 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012. Tapi si Barry masih belum jelas status hukumnya bagaimana. Mari kita simak aturan hukum berikut ini. Dalam pasal 1 angka 25 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012, telah jelas dikatakan, airsoft gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan atau campuran yang dapat melontarkan bol balet. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012, jelas dikatakan airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi. Nah, kenapa ada airsoft gun yang dibawa di perkebunan di waktu subuh pula? Kemudian di pasal 5 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 disebutkan, pistol angin atau air pistol dan senapan angin atau air shovel dan airsoft gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.
Nah, tentunya berdasarkan peraturan Kapolri ini, tim kuasa hukum JHW berharap agar supaya kepolisian dapat bertindak dengan tegas atas kasus penembakan yang menimpa JHW, supaya hal serupa tidak terjadi kembali kepada orang lain. Pada kejadian tersebut, JHW selain mengalami luka tembak pada bagian kaki kiri, juga mengalami 2 tembakan mengenai bagian dada. Namun beruntung, JHW pada saat itu menggunakan rompi anti peluru. Mengenai perbuatan penganiayaan dengan airsoft gun yang diduga dilakukan oleh Berry, dapat dihukum berdasarkan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di sana dikatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya, dengan melanggar pasal 335 KUH Pidana tentang pengancaman dengan senjata tajam, terlapor terancam hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara. Kemudian, membawa senjata tajam melanggar pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Di sini perlu kami sampaikan, jika dalam proses hukum yang sedang berjalan, kami tidak boleh menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena hal ini menjadi kewenangan hakim di pengadilan. Tapi kami percaya kebenaran akan segera terungkap. Sedikit pesan dari kami, kamu bisa mengelak menutupi kesalahan, tapi hal itu tidak akan membuatmu tertidur nyenyak.